Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang berbohong ada seninya, jangan asal. Jadi buat teman-teman kadang suka bertanya, sebenarnya tuh berbohong itu salah atau enggak sih? Sebenarnya berbohong itu enggak salah, tapi kita lihat dari konteksnya. Kalau misalkan kita berbohongnya demi kebaikan orang lain atau demi orang lain, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita berbohongnya, misalkan nih kalian pinjem uang ke teman kalian, tapi pas ditagih sama teman kalian bilang nggak punya duit, tapi kalian tuh suka pinjem duit ke teman kalian. Jadi dari satu teman ke teman lain. Terus karena kalian bilang nggak punya duit, akhirnya dari semua teman kalian akhirnya marah banget sama kalian karena kalian berbohong mengenai uang, berbohong karena kalian bilang kalau kalian nggak punya duit. Tapi ya karena kalian suka minjem duit ke satu teman ke teman lainnya, karena kalian gak mampu bayar, jadinya teman kalian hampir semuanya marah sama kalian. Jadinya kalian diomongin sama teman-teman kalian karena kalian berbohong bukan karena untuk kebaikan, tapi berbohong karena memang berbohong untuk kebohongan. Tapi kebohongan itu kebohongan kalau misalkan lama-lama ditutupin bakal kebongkar, bakal ketahuan sendirinya. Jadi kalau sebenarnya berbohong itu nggak salah, tapi lihat konteksnya dulu. Kalau misalkan kalian berbohongnya untuk kebaikan untuk orang lain, itu nggak apa-apa. Kayak misalkan teman kalian lagi presentasi, terus teman kalian minta pendapat dari kalian tentang presentasinya. Terus kalian bilang kayak gini, teman kalian nanya, ini presentasi gue bagus gak? Terus kalian bilang bagus, padahal presentasi teman kalian itu kurang bagus. Tapi karena kalian menghargai teman kalian, jadi kalian bilang bagus. Terus misalkan teman kalian lagi berdiskusi nih, lagi berdiskusi kelompok atau gitu, terus minta pendapat. Terus pasti ada lah yang namanya beda pendapat, ada yang namanya beda pemikiran. Kalian maunya ini, teman kalian mau ini, kalian mau ini, akhirnya atau misalkan teman kalian ngerjain sesuatu terus hasilnya jelek nih, tapi kalian bilang, ini kurang sedikit kurang bagus, padahal emang itu nggak bagus. Tapi karena kalian menghargai itu karya teman kalian, jadinya kalian bilang ini agak kurang sedikit bagus. Terus cara kalian menghindari, jadi kebohongan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu selfish,
yang pertama itu selfish, yang kedua itu healthless. Nah, gimana sih cara menghindari selfish? Yang pertama itu kalian berbohong untuk menghargai orang lain. Jadi misalkan nih teman kalian lagi presentasi, terus teman kalian minta pendapat, dia nanya ke kalian, tadi presentasi gue bagus ya sih? Terus teman kalian ada yang bilang bagus, teman kalian pada bilang bagus karena ya meskipun itu agak nggak bagus, tapi kalian bilang kurang sedikit bagus karena mungkin kalian juga menghargai karya teman kalian kan, biar teman kalian nggak merasa dihargai, jadi kalian bilang maaf kurang sedikit bagus. Terus akhirnya teman kalian seneng kan karena dipuji sama teman-temannya, sama teman-teman sekelas, teman-teman kampusnya atau teman-teman sekelasnya. Terus yang kedua itu berbohong karena ada agenda spesial. Kayak misalkan kalian dapat telepon dari orang tua, dari keluarga, dari orang tua teman kalian. Nah, orang tua teman kalian ngabarin kalau misalkan orang tua teman kalian itu sakitnya kambuh. Kalian bingung nih antara mau ngasih tahu ke teman kalian atau diemin dulu sampai teman kalian itu selesai presentasi. Saran aku lebih baik kalian tunda dulu sampai teman kalian udah selesai presentasi. Jangan sampai kalian menghancurkan agenda teman kalian jangan sampai kalian ngerusak agenda teman kalian yang udah teman kalian bikin. Jangan sampai kalian merusak agenda teman kalian yang lagi presentasi itu. Jangan sampai kalian menghancurkan agenda teman kalian. Jangan sampai teman kalian jadi shock, teman kalian jadi nggak fokus buat presentasi. Jadi saran aku, kalian lebih baik tunda dulu sampai teman kalian udah selesai presentasi. Jangan sampai kalian merusak agenda teman kalian yang harusnya presentasi, jadi yang harus presentasinya bagus jadi nggak bagus karena kalian ngasih tahu ke teman kalian bahwa orang tuanya penyakitnya kambuh. Terus yang keempat itu nggak terlalu kenal. Jadi misalkan kalian lagi di kantor, lagi meeting nih. Terus teman kalian ada yang dengerin, ada yang enggak, lagi sibuk, ada yang dengerin presentasi temennya, ada yang enggak punya empati gitu, kayak sibuk sama urusannya lain. Pasti kalian kesel kan? Yang lain tuh fokus, ada beberapa yang nggak fokus gara-gara mungkin sibuk sama di dunianya, sama kerjaannya yang lain. Terus kalian jadi kesel kan? Tapi kalian akhirnya pura-pura tersenyum. Jadi kalian misalkan nih temen kalian lagi nunjukin presentasi, atau enggak bos kalian, atau enggak
teman kalian lagi nunjukin presentasi nih, terus temen kalian minta pendapat, presentasi gue tadi bagus gak sih? Terus teman-teman kalian temen kalian bilang bagus banget, padahal dalam hati kalian ini emang nggak bagus, tapi kalian karena menghargai orang yang nggak dikenal itu, akhirnya kalian bilang bahwa presentasinya bagus. Jadi berbohong itu memang salah, tapi kita lihat dulu konteksnya. Jangan sampai, ya kita harus lihat konteksnya dulu. Jadi menurut aku itu kalau berbohong itu memang salah, tapi lihat konteksnya dulu. Kalau misalnya konteksnya tepat ya bohong boleh, tapi kalau misalkan konteksnya nggak tepat, jangan pernah bohong gitu. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru. Dan jangan lupa kalian follow seluruh sosial media yang aku punya. Sekian video dari aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.